Halo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel ini. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Virgo, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Prediksi percintaan untuk kalian, para Virgo, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Nanti aku akan membukakan terkait kondisi hubungan kalian belakangan ini seperti apa, perasaan kamu terhadap dia, dia terhadap kamu, dan juga pastinya prediksi percintaan kalian, hubungan kalian untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Perlu diingat, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi bisa saja video ini, reading ini cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil personal chart reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa kontak ke Instagram aku melalui DM. Nanti aku akan mampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa kontak dan akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list dan lain-lain gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai ya reading untuk kalian para Virgo, Sun and Rising. Oke. Yang pertama aku akan lihat dulu kondisi hubungan kalian, kamu dengan doi kamu belakangan ini seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doinya masing-masing belakangan ini. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk belakangan ini. Satu kartu, terima kasih. Oke, ada Queen of Swords di sini gitu ya. Oke. Kita punya Two of Wands. Kita punya Five of Swords. Kita punya Two of Cups gitu ya. Oke. Jadi belakangan ini bentar dirapikan dulu ya. Gimana ya? Oke, ini aja deh. Oke. Belakangan ini kondisi hubungan kalian itu ada di posisi dimana kalian sedang mempertimbangkan banget nih. Mempertimbangkan apa sih? Mempertimbangkan apakah sebaiknya kamu dan dia melanjutkan hubungan ini, sebaiknya mempertahankan atau tidak. Kenapa ada kebimbangan ini? Karena ada salah satu atau bahkan berdua itu merasa ada yang merasa dikhianati gitu di sini. Ada yang merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Ada yang merasa terkhianati, ada yang merasa dipermainkan, ditusuk dari belakang gitu ya. Jadi pengkhianatan di sini, rasa terkhianati di sini tidak selalu terkait perselingkuhan. Bisa saja terkait perselingkuhan, tapi bisa juga tidak gitu ya. Tapi apapun bentuk terkhianatinya, apapun bentuk pengkhianatannya, di hubungan kalian belakangan ini ada kondisi di mana hubungan ini ada yang merasa dikhianati, ada yang merasa terkhianati. Itu menjadi dilema, apakah sebaiknya mempertahankan atau melanjutkan. Karena dilema itu masih ada two of cups di sini, masih ada keinginan untuk mempertahankan, masih ada keinginan untuk melanjutkan, berbicara, komunikasi, berhubungan hati ke hati. Sebenarnya masih ada keinginan itu, tapi balik lagi, momen pengkhianatan ini membuat jadi ragu-ragu. Jadi harus meyakinkan diri dulu nih, mempertimbangkan secara matang sebelum pada akhirnya ketuk palu. Oke, gue mau pertahanin, gue mau lanjutin atau enggak gitu. Dan kalau misalnya ada kemungkinan beberapa dari kalian belakangan ini hubungannya kalian itu ada jarak gitu loh, ada jarak antara satu sama lainnya. Kenapa? Karena baik lagi, kalian sedang dalam tahap mempertimbangkan, super 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 mempertimbangkan. Dan kondisi mempertimbangkan ini jadinya membuat kalian kayak oke, gue butuh waktu untuk sendiri. Gue butuh waktu untuk sendiri dulu. Kita harus jaga jarak dulu. Kita harus ada batas dulu di antara kita demi
demi kita bisa mempertimbangkan secara objektif, demi kita mempertimbangkan secara matang gitu. Ini bisa jadi ini ada energi di mana teman-teman memang sengaja untuk membatasi diri dulu terhadap satu sama lainnya, atau memang secara tidak disadari karena sedang mempertimbangkan dengan sangat amat, makanya tidak disadari jadinya terkesan membatasi diri terhadap satu sama lainnya gitu. Tapi pada intinya hubungan kalian belakangan ini sedang dalam tahap mempertimbangkan dengan amat sangat apakah kalian akan melanjutkan hubungan kalian atau tidak, karena tadi ada momen dimana kalian gak terhianati di dalam hubungan ini gitu ya. Oke, selanjutnya aku akan bukain terkait gimana perasaan kamu para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton terhadap doi kamu gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini terhadap doi mereka masing-masing. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan dari para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini terhadap doi mereka masing-masing. Satu kartu, terima kasih. Kita punya Ace of Pentacles, Oke. Kita punya Five of Swords, ada Five of Swords dua kali. Ada Page of Swords. Dan ada Nine of Swords gitu ya. Jadi kalau siapa yang merasa terhianati di sini sepertinya kamu gitu ya. Karena tadi di kartu pertama yang membukakan kondisi hubungan kalian belakangan ini ada kartu Five of Swords tentang pengkhianatan, dan di sini tentang perasaan kamu terhadap dia. Di sini juga ada merasa terhianati gitu. Kalau kamu sebenarnya kalau masih sayang atau enggak, kamu masih sayang karena kamu menginginkan awal baru, kamu menginginkan kamu menginginkan semuanya bisa dimulai kembali, diulang kembali, tapi dimulai untuk sesuatu yang positif, memulai kembali, membuka lembaran baru gitu. Karena baik lagi, kenapa mau memulai kembali, mau membuka lembaran baru, ada perasaan terkhianati, ada masalah nih gitu. Tapi walaupun ada keinginan untuk memulai kembali, ada keinginan untuk mau mengawali kembali hubungan yang lebih baik gitu ya. Tapi karena momen pengkhianatan ini membuat kamu masih mempertimbangkan banget gitu, dalam artian kamu mempertimbangkan banget, aduh iya sih gue pengen mulai kembali sih, tapi gue dikhianati, gue merasa terkhianati, gue merasa diperlakukan tidak semestinya, jadi gue harus gimana ya. Saking bingungnya, jadi kayak overthinking sendiri, jadi tertekan sendiri, jadi cemas, khawatir sendiri, jadi kadang ada dari kalian yang susah tidur gitu-gitu. Walaupun sebenarnya kalian pengen gitu ya, walaupun kalian pengen sebenarnya, tapi karena pengkhianatan ini berhak terkhianati, jadi ada keraguan sampai overthinking, sampai susah tidur beberapa dari kalian gitu ya. Oke, sorry, tadi ada telepon sebentar, jadi saya harus angkat sebentar gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk kartu selanjutnya, untuk bukaan selanjutnya akan membukakan terkait perasaan doi kamu terhadap kamu gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan doinya para Virgo, Sun, Moon, and Rising terhadap para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan doinya para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini terhadap Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini. Satu kartu, terima kasih. Six of Cups. Oke. Kita punya
The Tower, kita punya Page of Swords, dan kita punya Death gitu ya. Oke, jadi kalau dibilang apakah doi kamu masih sayang sama kamu? Masih. Six of Cups. Perasaan dia terhadap kamu masih sama dengan perasaan saat pertama kali dia jatuh cinta sama kamu. Tidak ada perbedaan. Walaupun memang ada hal-hal yang seperti ada masalah besar yang terjadi di antara kalian belakangan ini gitu kan. Kamu merasa terkhianati. Dia juga merasa ada apa namanya, di hubungan kalian ada konflik, ada permasalahan yang cukup besar gitu, sesuatu yang sepertinya sudah lama terpendam atau iya, yang lama terpendam pada akhirnya memuncak dan akhirnya ibaratnya meledak gitu loh. Akhirnya amarahnya, misalnya amarah atau ada sesuatu yang dipendam selama ini, tapi kelamaan dipendam pada akhirnya kayak udah meledak, kayak udah nggak tertampung lagi gitu ya, dan ini menyebabkan masalah besar untuk hubungan kalian belakangan ini. Tapi pada akhirnya walaupun ada masalah besar ini gitu ya, saya juga masih mempertimbangkan apakah terlepas dari permasalahan terjadi, apakah sebaiknya hubungan ini dipertahankan atau tidak. Dan pada akhirnya dia merasa memang sepertinya hubungan kalian masih bisa kok dipertahankan, masih bisa ada perubahan, masih bisa ada transformasi gitu ya. Balik lagi, perasaannya masih sekuat itu sama kamu gitu. Dan walaupun ada masalah gitu ya, walaupun dirasa ada masalah, tapi The Tower juga membicarakan tentang keinginannya untuk membenahi hubungan kalian. Walaupun pembenahan ini bisa saja tidak mudah, karena The Tower ini membicarakan pembenahan besar-besaran gitu. Walaupun bisa saja pembenahan ini tidak akan mudah, tapi dia mau untuk membenahi gitu. Oke. Sekarang saya bukakan terkait hubungan kalian ya untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah kondisi percintaan antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu. Terima kasih. Nine of Pentacles. Kita punya Nine of Pentacles. Oke. Kita punya Ace of Pentacles lagi, tadi juga ada dari kamu. Ada Eight of Swords dan ada Five of Cups gitu ya. Jadi di kondisi hubungan kalian untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020, kalian akan berusaha untuk lebih enjoy. Kalian akan berusaha untuk lebih enjoy, lebih menikmati hubungan kalian gitu ya. Lebih have fun lah. Kalau misalnya selama ini kalian cenderung monoton atau cenderung serius dalam menjalani hubungan gitu, pada akhirnya di tanggal 1 sampai 15 kalian akan berusaha untuk lebih enjoy, lebih santai, untuk lebih menikmati apa yang ada gitu ya. Karena baik lagi, kalian sama-sama menginginkan ada perubahan gitu ya, ada awal baru. Dari kamu menginginkan awal baru meskipun kamu merasa terkhianati tadi gitu ya. Dan dari dia juga merasa walaupun ada konflik nih, ada konflik besar, permasalahan besar, tapi dia juga menginginkan perubahan, pembenahan total untuk hubungan kalian gitu ya. Walau ketika sudah memulai awal baru ini, ketika berusaha enjoy, namanya juga berusaha enjoy gitu kan. Yang namanya enjoy, yang namanya berusaha santai, itu bukan berarti tidak ada banyak pikiran, bukan berarti tidak ada bukan berarti tidak ada namanya kesedihan gitu. Karena di sini yang namanya kekecewaan, yang namanya kesedihan masih akan terasakan di sini gitu kan. Tapi pada akhirnya terlepas dari overthinking yang pasti akan terjadi, terlepas dari kesedihan yang masih akan dirasakan, tapi ini kan kayak ingin berusaha membuka lembaran baru gitu, lembaran baru di mana walaupun ini terjadi, kayak masih akan berusaha untuk santai, berusaha untuk menikmati apa yang ada. Kalau sebelumnya terlalu serius, kayak akan berusaha untuk lebih santai gitu. Itu yang akan terjadi di hubungan kalian tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Oke, kita buka dari Oracle sekarang. Tolong
berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang akan menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang akan menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu. Terima kasih. Venomous gitu ya. Ini aku bacain dulu. Sumpah serapah jika tak seimbang akan menghancurkan diri sendiri. Belajar untuk menahan diri dari segala emosi. Kepuasan hanya terjadi dalam hitungan detik, sementara penyesalan tak akan bisa ditarik selamanya gitu. Jadi gini, jadi kalau misalnya sebelumnya itu kalian dalam menjalin hubungan baik kamu ataupun dari dia ataupun bahkan berdua, banyak yang mudah emosi, banyak keadaan di mana kayak mudah emosi, mudah marah, atau bahkan ada yang mudah untuk berkata-kata kasar, mengucapkan hal-hal yang tidak sepatutnya dikatakan, misalnya ngata-ngatain pasangan, atau misalnya dengan mudah bilang putus gitu ya. Apapun jenis ucapan yang tidak baik ini, yang kurang baik ini gitu ya, kalian akan berusaha mengubahnya. Balik lagi, Ace of Pentacles, awal baru gitu ya. Akan ada usaha untuk membuka lembaran baru, di mana juga akan diikuti dengan sikap-sikap yang lebih baru juga, yang lebih baik juga, karena kalian selama ini, kalian sadar kalau selama ini kalian mengikuti emosi kalian, kalian mengucapkan kata-kata yang kurang baik, yang kurang pantas diucapkan, itu karena semata-mata untuk memuaskan emosi, memuaskan ego semata, yang pada akhirnya kalian tidak mau lagi mengikuti ego semata, tidak mau lagi dengan mudah mengikuti emosi, karena kalian tidak mau ada penyesalan gitu. Kalian tidak mau ada penyesalan. Jadi mending gue berusaha mengubah sikap gue, berusaha mengubah apa yang perlu diubah dalam hubungan, walaupun overthinking dan penyesalan masih ada kekecewaan juga, tapi setidaknya jangan sampai menambah kekecewaan gitu. Itu yang akan kalian lakukan gitu ya dalam hubungan kalian dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu. Terima kasih. Kita punya kartu Mind's Eye. Saya bacain dulu. Memori mencipta kenangan yang tercerahkan, menguasai dirinya sendiri dan tak sanggup diluluh lantahkan. Kenapa pada akhirnya kalian memilih untuk berusaha mengawali lembaran baru, membuka lembaran baru yang sebelumnya terkesan monoton, yang sebelumnya mungkin mudah terpancing emosi? Kenapa pada akhirnya akan belajar untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki gitu? Karena pada akhirnya di tanggal 1 sampai 15 ini, pada akhirnya kalian memutuskan untuk mengawali ini, untuk memulai kembali, untuk belajar gitu, karena pada akhirnya di tanggal 1 sampai 15 memori-memori yang sebelumnya, kebersamaan sebelumnya tiba-tiba terflashback. Jadi kayak tiba-tiba teringat, ya ampun, kalau gue mundur tapi gue udah sebanyak ini loh kebersamaan sama dia, atau dia yang berpikir seperti itu pada kamu. Pada akhirnya kenanganlah yang menjadi salah satu alasan terkuat kenapa pada akhirnya kalian akan memilih untuk mengawali, untuk memulai kembali gitu teman-teman ya. Oke, sekarang aku akan bukakan sarannya untuk hubungan kalian agar kedepannya bisa membaik gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu sebagai saran untuk hubungan antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Virgo, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu. Terima kasih. Kita punya Come Together gitu ya. Come together.
Fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. Jadi gini, ini hubungan dua kepala. Artinya kalau misalkan ada permasalahan atau apa, didiskusikan berdua, bukan sendiri-sendiri gitu. Dalam artian sendiri-sendiri dalam artian jangan memuaskan ego semata, balik lagi karena ini yang kalian sadari tadi ya, selama ini kalian terlalu memuaskan ego semata, terlalu mengikuti emosi kalian pribadi, terlalu kurang memaklumi satu sama lainnya, kurang memahami satu sama lainnya. Jadi sarannya, ketika kalian sudah di tanggal 1 sampai 15 udah mulai mengingat perubahan, yang awalnya emosi jadi lebih belajar mengontrol, yang awalnya suka mungkin sembarang berucap jadi mulai dikontrol gitu, tolong dipertahankan karena di sini juga disuruh come together. Jadi kalau emang ada masalah apapun didiskusikan berdua. Kalau memang butuh waktu untuk sendiri dulu, untuk kayak break, dalam artian perlu jeda, gimana ya, antara jeda, antara break, atau kalau kamu butuh sendiri dulu nggak mau diganggu, boleh, tapi tetap tidak selamanya gitu ya. Balik lagi ini hubungan. Apapun yang dirasa mengganjal, apapun yang dirasa ada masalah, tolong diselesaikan. Kalau emang butuh waktu untuk sendiri dulu, silahkan ambil waktunya. Tapi ada waktunya untuk kembali bersama untuk mendiskusikan gitu ya, kedepannya harus bagaimana. Ini hujan, semoga suaranya tetap itu ya, tetap kedengaran ya. Tolong berikan saya satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Virgo, Sun, and Rising dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Virgo, Sun, and Rising yang melakukan video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu, terima kasih. Allow yourself to receive. Oke, saya bacain dulu. Open your arms to welcome the blessings and answered prayers that God is sending to you. Jadi gini, ketika kalian akan memulai untuk mengawali ini, untuk membuka lembaran baru, untuk mencoba kembali, pastikan kamu juga yakin gitu ya. Jangan kamu misalkan memulai kembali, tapi kamu kayak setengah-setengah, kayak mau tapi enggak tapi mau, karena di sini kamu diminta untuk menerima. Ini tuh blessing loh, karena masih bisa melanjutkan, masih ada usaha untuk memperbaiki. Ini blessing loh, jadi jangan sampai kamu menolak blessing ini gitu. Jangan sampai kamu menolak kesempatan yang ada gitu ya. Jangan sampai kamu menyesali kalau pada akhirnya kamu menolak atau kamu menjalankan kesempatan ini dengan setengah-setengah gitu ya. Mana foto saya lagi? Oh ini. Oke. Tolong berikan saya satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Virgo, Sun, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk para Virgo, Sun, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu, terima kasih. Oke. Yes, gitu ya. Jadi yes, hubungan kalian bisa membaik banget gitu. Yang penting jalani yang ini, Nine of Pentacles. Jalani dengan senyuman, dengan enjoy gitu. Percaya bahwa apapun kondisi atau situasi yang sedang kalian hadapi atau yang kedepannya akan kalian hadapi, kalaupun susah, akan selalu ada pelangi saat hujan gitu. Percaya di sana. Percaya bahwa kamu tidak sendiri, bahwa kamu selalu meskipun secara fisik kamu sendiri gitu ya, tapi jangan lupa Tuhan dan alam semesta selalu menyertai kamu. Jangan lupa di sana. Jalani proses santai mungkin, se-enjoy mungkin, dengan penuh senyuman, aura positif, energi positif gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman Virgo, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.